Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amala Ratri Nugraheni. NPM saya 2317051007. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan automata yang berjudul Reduksi DFA. Sebelum itu, pengertian dari DFA itu sendiri yaitu Deterministic Finite Automaton atau disingkat menjadi DFA, dan juga biasa dikenal sebagai Deterministic Finite Acceptor atau DFA, Deterministic Finite State Machine atau DFSM, atau Deterministic Finite State Automaton atau DFSA. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata berhingga deterministik atau DFA adalah FSA atau finite state automata yang memiliki stata penerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan. Contoh kasusnya yaitu penulis memberikan contoh untuk DFA F, K, VT, M, S, Z, di mana K itu SAB, VT itu AB, S-nya S, dan Z-nya itu B. Ini untuk tabelnya. Ilustrasi dari graf untuk yang DFA ini adalah seperti ini. Apabila stata awal S diberi masukan A, maka akan bergerak ke stata A. Lalu stata A ini diberi masukan B, maka akan bergerak ke stata B. Yang artinya DFA tersebut apabila diberi masukan string AB, maka masukan tersebut diterima. Lalu masukan apa lagi yang diterima? Ini merupakan contoh dari DFA menggunakan bahasa C. Di sini, untuk suatu bahasa reguler kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Perbedaannya umumnya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh otomata-otomata yang saling ekuivalen tersebut. FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state dari FSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Untuk pengelompokan DFA itu sendiri dibagi menjadi dua. Setiap pasangan state di dalam satu FSA dapat dikelompokkan atas indistinguishable state dan distinguishable state. Untuk indistinguishable state adalah pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Lalu untuk distinguishable state adalah pasangan state yang dapat dibedakan. Untuk state-state yang indistinguishable, pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Reduksi jumlah state dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. Dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan indistinguishable jika delta QW elemen F, begitu pula delta PW elemen F, dan delta QW bukan elemen F, begitu pula delta PW bukan elemen dari F untuk semua W elemen sigma. Jika indistinguishable itu dia hasilnya itu sama, jadi tidak bisa dibedakan. Dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan distinguishable jika ada string W elemen sigma. Sedemikian sehingga delta QW elemen F sedangkan delta PW bukan elemen F. Jadi dia bisa dibedakan.
Untuk relasinya itu pasangan dua state memiliki salah satu kemungkinan yaitu distinguishable atau indistinguishable tetapi tidak kedua-duanya. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi jika P dan Q itu indistinguishable dan Q dan R itu indistinguishable, maka P, Q, dan R itu indistinguishable. Dalam melakukan evaluasi state, didefinisikan suatu relasi untuk Q adalah himpunan semua state, yaitu D adalah himpunan state-state distinguishable, di mana D, Q, dan N adalah himpunan state-state indistinguishable. Lalu di sini terdapat contoh reduksi DFA. Lalu di sini terdapat key-nya yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Untuk inputannya itu ada 0 dan 1. Lalu untuk state awalnya itu Q0 dan untuk state akhirnya itu Q4. Lalu di sini tahapan yang pertama yaitu mencari useless state. State Q5 tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun. Nah, di sini dia tidak mendapatkan jalan untuk menuju ke state awal. Lalu kita hapus state 5. Tahapan kedua yaitu catat state-state yang distinguishable, yaitu pisahkan state-state final dan yang bukan state-state final. Untuk Q4 elemen dari F, sedang Q0, Q1, Q2, Q4 bukan elemen dari F. Karena Q4 adalah state final dan Q0, Q1, Q2, Q3 bukan termasuk state final. Sehingga pasangan Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, dan Q3, Q4 adalah state-state distinguishable. Hal itu bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Dia untuk Q0 dan Q4, Q0 dan Q4 itu dia distinguishable. Lalu Q1 dan Q4, Q1 dan Q4 itu distinguishable juga. Lalu Q2 dan Q4 itu distinguishable juga. Lalu Q3 dan Q4 itu distinguishable juga. Mengapa kita sebut distinguishable itu? Karena dia ada di final state-nya gitu, transisinya. Jadi dia sudah pasti menjadi distinguishable gitu. Lalu tahapan yang ketiga tuh kita cek pasangan state lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari tahapan 2. Untuk pasangan Q0 ke 1 itu Q0 itu Q1 dan Q1 0 itu Q2. Belum teridentifikasi dan Q1 Q2. Maka Q0 dan Q1 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q0 Q2 itu distinguishable. Untuk Q0 dan Q3 itu distinguishable juga. Untuk pasangan Q1 dan Q2 itu indistinguishable karena dia hasilnya sama, jadi tidak bisa dibedakan. Lalu berdasarkan tahapan 1 sampai 5 dapat digambarkan DFA yang sudah direduksi state-nya sebagai berikut. Nah, di sini tahapan 4 dan 5 tuh pasangan state Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3 tuh disimbolkan sebagai pasangan yang indistinguishable.
Karena Q1 indistinguishable dengan Q2, Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Nah, ini dia satu state-nya digabungkan menjadi satu. Nah, dari sini juga sama saja seperti penjelasan sebelumnya. Jadi bedakan satu-satu gitu. Di sini terdapat contoh dari DFA. Gambar diagram transisi DFA untuk Q-nya itu Q0, Q1, Q2. Untuk sigmanya itu atau inputnya itu ada A dan B. Untuk state awalnya Q0 dan state akhirnya Q0 lagi. Fungsi transisinya itu ada Q0A hasilnya Q1, Q0B hasilnya Q2, Q2A hasilnya Q2, Q2B hasilnya Q2, Q1B hasilnya Q0, Q0B hasilnya Q2. Nah, di sini kita buatkan gambar diagramnya. Nah, di sini terdapat contoh lagi diagram transisi NFA. Apa sih bedanya DFA dan NFA itu? Nah, kalau DFA itu transisinya itu cuma satu, seperti ini nih hasil transisinya. Kalau misalnya NFA, dia tuh bisa double. Misalnya Q0, Q3, Q0, Q1, Q2, dan dia juga ada himpunan kosong. Kalau DFA tuh tidak mungkin ada himpunan kosong. Mungkin sekian saja penjelasan reduksi DFA dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.